Ini ekspresi si pembikin teman-teman. Intinya kita membuat pohon besar dengan ekspresi kita sendiri ya. Tapi tetap tidak melupakan komposisi. Komposisi itu ya seperti. Nah ini teman-teman, kali ini saya akan ini ya pengarahan awal bonsai gaya ekspresionis. Sebenarnya bukan gaya ya, itu aliran ya, ekspresi. Kalau di lukisan ekspresionis itu aliran teman. Kalau di bonsai mungkin gaya ya. Jadi gaya ekspresionis itu istilahnya mudahnya pengembangan dari gaya yang sebelumnya sudah ada. Dari gaya 5 dasar mungkin gaya formal, informal, gaya slanteng. Nah ini pengembangan dari gaya-gaya itu teman-teman. Untuk gaya ekspresionis itu tidak bisa kita pakemnya tidak bisa kita samakan dengan gaya formal teman-teman ya, gaya natural yang sudah ada ya. Jadi ekspresi itu ungkapan jiwa seorang seni membuat pohon ini sesukanya ya. Sesukanya itu dia tidak bisa disamakan dengan yang sudah ada pada umumnya ya, banyak dijumpai. Jadi dia pernah melihat, seorang seniman itu pernah melihat pohon di sana. Nah gayanya itu gaya aneh. Itu dia ungkapkan di karya seninya ya, dalam membuat bonsai ya. Dia pernah melihat, kalau melukis kita melihat wah pemandangan di sana bagusnya. Kalau di bonsai kita melihat wah saya pernah melihat pohon di alam itu bentuknya itu aneh, bagus menurut dia ya, aneh. Nah dia diungkapkan di karyanya seperti membuat bonsai ini. Jadi seperti itu, mau dibikin lekuk-lekuk, mau dibikin bagaimana itu terserah yang si pembikin ya, senimannya itu teman. Jadi gaya pengembangan ekspresionis ini untuk pengembangan dari bonsai yang sudah ada, mungkin sudah sampai puncaknya seninya gaya itu ya. Berarti sudah ilmunya sudah sampai puncak untuk gaya seperti itu. Nah gaya ekspresionis ini untuk menghilangkan kebosanan nantinya ya. Jadi ada gaya yang lekuk-lekuk, ada yang bagaimana. Jadi untuk nggak bosen lah orang melihat gaya-gaya seperti itu aja teman-teman ya. Kan membentuk pohon ini juga terserah si pemilik teman-teman ya. Terserah si pembikin ya, senimannya itu sendiri ya. Jadi tidak bisa pakemnya disamakan dengan bonsai formal atau natural 5 gaya tersebut. Soalnya ini cenderung ke individu teman-teman ya. Tapi bagaimanapun tetap orang melihat ini nanti wah ini pohon tua, ini pohon besar. Itu nanti ya. Itu tetap kita keluarkan. Soalnya di sini kita membuat pohon ya, bukan melukis ya. Nah, seandainya gini, saya pernah lihat pohon di alam yang aneh-aneh, yang bentuknya aneh-aneh, saya bikin. Itu pun tidak mirip juga teman-teman. Nah, jadi individunya juga keluar ya. Contohnya seperti ini. Pohon di alam itu bentuknya seperti itu. Tapi dia inginnya mengawatnya ke sini itu. Nah, itu bebas teman-teman. Itu terserah si pembikin ya. Kalau karya seni itu nanti bagus tidaknya tergantung yang menilai teman-teman ya. Tergantung yang melihat, tergantung yang menilai. Seperti itu. Contoh seandainya lukisan kayak abstrak ya, goresannya kayak abstrak. Nah ini kayak kawatannya kayak nggak pada umumnya. Tapi pohon ini nanti kita lihat itu seandainya ini seperti pohon besar ya, pohon tua besar. Tapi bentuknya tidak bisa disebut wah ini formal. Nah kalau formal nggak gitu, tangannya pasti kesini. Nah contohnya ini cabang-cabang ini saya lekuk-lekuk sesuka kita teman-teman. Nah ini ciri ekspresionisnya. Wah kalau ini pohon di alam mungkin cabangnya tidak mungker kayak gini seandainya ini gaya formal. Nah seperti itu. Kalau gaya miring dilekuk-lekuk juga loh, miring kok di alam saya nggak pernah jumpa seperti ini. Intinya tidak meniru lah yang sudah ada ya. Nah, sampai itu aja teman-teman ya. Jadi kalau saya jelaskan panjang lebar nanti nggak jadi ngarahkan ini ya. Jadi ini ya intinya pengembangan dari bonsai gaya yang sudah ada teman-teman ya. Tapi teman-teman perlu diingat, jadi intinya pohon ini ya, batang pohon ini nanti itu orang melihat itu ya ini bonsai kayak pohon kerdil, kayak pohon besar. Nah karakter tuanya dapat kayak pohon di alam yang besar, cuman bentuknya yang tidak beraturan seperti bonsai pada umumnya formal mungkin ya, seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilakan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya.
Nah ini teman-teman sekarang sudah kita kawat ya. Jadi kita kawat sesuka hati kita ya. Tapi nantinya tetap pakai komposisi teman-teman ya. Pakai komposisi itu nanti proporsionalnya ya. Jadi batang segini, lebar seberapa, tinggi seberapa, habisnya cabang nanti seberapa, itu harus pakai komposisi yang tepat juga ya. Jadi tidak asal ngawur sesuka hatinya ya. Intinya di sini kita membuat pohon besar di alam ya. Nah pohon besar di alam itu dijiplak jadi, kalau namanya jadi bonsai ya. Nanti ditaruh pot kecil, pohon besar seperti kita membuat seperti pohon besar di pot kecil ya. Itu namanya bonsai. Nah sekarang kita membuat pohon besar nanti juga di pot tipis ya. Ini nanti bisa seperti gaya formal teman-teman, tapi penataan cabang-cabangnya ini berliku-liku, tidak pada umumnya pohon formal yang kita jumpai ya, yang banyak orang jumpai ya, yang sudah mendunia lah intinya. Jadi seniman punya kebebasan teman-teman untuk mengarahkan pencabangan ini ya. Intinya yang penting ini nanti orang melihat ini pohon yang besar dan tua ya, komposisi pohon yang besar yang tua. Masalah pengawatan seperti ini, ini nanti biar penonton yang menilai. Nah penonton tiap orang itu memiliki selera sendiri-sendiri teman-teman ya. Jadi memiliki selera sendiri, seperti seniman juga memiliki jiwa dan selera seni sendiri ya. Contohnya mengawat seperti ini. Nah ini nanti biar yang menilai itu penonton teman-teman ya. Penonton atau juri, nggak apa-apa ya. Jadi intinya kita tetap membuat pohon besar ya, kesan pohon besar nanti di pot. Disebut bonsai juga bisa ya. Kalau bonsai, condong bonsai, kita nanti bonsai itu kan meniru pohon di alam ya. Tapi meniru tapi tidak persis teman-teman ya. Tidak seperti persis yang pada umumnya di alam. Mungkin yang dibahas tidak persis itu mungkin pengarahan cabangnya, terus tatanan cabangnya ini tempatnya. Nah itu yang mungkin agak sedikit berbeda kalau dengan bonsai yang formal, yang sudah ada ya, yang pakemnya sudah ada. Mungkin cabang satu harus besar, terus kedua harus agak kecil, tempatnya juga kiri kanan kiri. Nah seperti itu. Intinya di sini saya membuat pohon yang punya karakter tua dan terlihat besar ya. Nantinya kalau kita sudah ganti pot tipis, ini akan menonjol ya karakter pohon besarnya. Nah nanti kalau ini nanti sudah ada ranting, ada anak cabang ranting, jadi ini sudah orang melihat itu ini bonsai ya, pohon tua, cuman bentuknya seperti ini, tidak pada umumnya. Jadi singkatnya ini pengembangan bonsai yang pakem sudah ada ya, yang gaya sudah ada, pengembangan. Jadi ini nanti mau saya bikin kayak formal ya, bulat gini ya, segitiga ya. Tapi ini nanti pengarahan cabangnya itu tidak beraturan ya, sesuai imajinasi atau jiwa si pembikinnya. Mau dilekuk-lekuk, mau arahnya ke sini-sini, yang penting poinnya nanti ini bagaimana orang bisa melihat ini seperti pohon besar yang ditaruh pot kecil. Ya bonsai lah intinya. Cuman ini ekspresi ya. Jadi seandainya kita melukis orang itu tidak persis seperti orang teman-teman. Tapi orang sudah bisa melihat ya. Mungkin mukanya agak benjol, abstrak lah setengahnya, tidak apa detail ya, detail oh itu muka hidung itu harus mancung seperti ini, harus seperti itu, enggak. Tapi orang itu sudah bisa membayangkan kalau itu orang gitu loh. Nah seperti bonsai ini juga teman-teman ya, ini kayak pohon, ini kita membuat pohon besar di alam, ini kok cabangnya begini. Kalau di alam kan gaya seperti ini kayaknya jarang dijumpai seperti itu. Nah ini ekspresi si pembikin teman-teman, itu yang disebut ekspresionis ya. Ini singkat aja teman-teman ya, jadi penjelasannya banyak tapi kita singkat aja. Intinya kita membuat pohon besar dengan ekspresi kita sendiri ya, tapi tetap tidak melupakan komposisi itu ya, seperti panjang lebar tinggi sesuai batang. Ini kita lihat itu nanti bisa enak lah, seperti kita melukis kanvasnya besar nanti lukisannya kecil. Nah itu tidak, komposisinya tidak tepat. Jadi kanvasnya mungkin 1 meter ya, nanti kita membuat pemandangan atau orang itu besarnya seberapa. Nah itu harus kita sesuaikan seperti bonsai ini juga. Ini nanti besar batang segini, habisnya pohon segini, tinggi segini, itu harus kita pegang ya, agar ini nanti seperti pohon tua besar ya, seperti itu teman-teman, kayak bonsai lah.
Cuman beda kalau di lukisan beda coretan kuasnya atau warnanya, atau tidak beraturan, tidak seperti formal pada umumnya.